guys, aja lali manasin mobil ya. Jadi manasin mobil itu akeh banget manfaatnya, akeh banget yang bisa diambil buat kita. Maksudnya buat belajar, buat mencari tahu ada kerusakan apa enggak saat manasin mobil. Itu biasanya kita kalau kita bisa memperhatikan mobil kita, pasti kita tahu sedikit banyak tentang kerja dari mobil ini. Jadi ikuti ya, saya mau manasin mobil. Nah, pertama ya, kita kan kunci kontak biasanya kalau manasin mobil nih. Terus untuk manasin mobil, karena kalau tidak kita panasin mobil itu ya, jadi salah satunya bisa, kalau terlalu lama kita nggak manasin mobil ya pasti ke aki ya, aki itu akan tekor nantinya. Nah, kita mobil tua, apalagi ya ini mobil tua, tapi ya alhamdulillah ya udah indeks, walaupun sudah tua mobil ini sudah injeksi. Mobil apa mas? Mobil Suzuki XX4 tahun 2008 manual transmisi. Oke, kita manasin dulu. Coba kita masukkan kunci kontak. Gimana mau nunjukinnya ya? Kalau ini kontak ini on off nya tuh saya nggak tahu. Coba. Oke ya, kita ACC. Nah ini, oke, kontak ACC. Nah biasanya saat manasin mobil kita itu ada indikator nyala semua nih ya. Terus seperti apa-apa yang berhubungan dengan indikator lampu, seperti terus ini apa jenenge MID ya, MID ini yang ini ya, sorry apa double din, pokoknya layar-layar gini hidup semua nih. Terus saya punya ini charger nih buat ngecas ini. Nah ini saya tunjukkan nih, ini kan menunjukkan angka 12,4. jadi kalau 12,4 ini menunjukkan volt aki, voltase aki yang ada di mobil ini segini gitu. Jadi alhamdulillah kita dengan alat kecil ini, jadi ini awalnya loh kan turun terus itu karena kita kontak doang nih tadi, nggak sampai dihidupin, dia akan turun terus, lama-lama juga ngedrop nih. Saya matiin aja. Nah kita hidupin ya biar nggak terlalu lama. Nah, wah tadi nggak saya tunjukin ya, pas waktu starter dia berapa gitu. Nah ini kalau udah hidup ternyata aki itu sambil ngisi dia dari 12,5 tadi ya. Nah ini posisi hidup jadi 13,8 sekarang. Nah seperti itu ya, jadi 13,8 saat posisi hidup itu sambil ngisi berarti ya. Aki itu kalau mesin hidup jadi sambil ngisi ya, tuh tetap segitu. Nah saya akan tunjukkan lagi ya saat di starter itu dia seperti apa. Kita matiin dulu. Kalau matiin biasanya kita yang kayak gini, layar terus semua itu kita matiin dulu supaya ya saya anggap itu lebih bagus ya. AC itu kita matiin. Nah sekarang kita akan nyoba starter. Kita kontak lagi ya, kontak on lagi. Nah ini kan hidup, tadi habis mati, sekarang kita kontak on lagi, hidup. Dia setelah hidup tadi 12, jadi 12,9 dia akan turun terus kalau misalnya kita biarin dan nggak kita hidupin. Nah dia ke angka 8. Coba kita starter ya. Nih saya akan starter, coba dia akan gerak di angka berapa, coba perhatikan baik-baik. Ke 12. Jadi dia langsung drop ke 12. Begitu starternya sudah ngangkat, mesinnya sudah hidup, dia akan kembali mengisi lagi. Kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Ya karena starter itu membutuhkan power yang tinggi, mungkin ya ini dinamo starternya. Jadi memang seperti itu. Dan setelah mesin hidup, kenapa dia bisa naik?
Kenapa dia bisa mengisi setelah mesin hidup? Karena di komponen mesin itu kan ada namanya alternator. Nah, dialah yang akan mengisi aki saat mesin hidup. Seperti itu. Nah, kerusakan alternator pernah, Mas? Pernah, saya pernah, dan ingin membongkar alternator sendiri, namun mentok di waktu itu mentok di pas buka pulinya nggak bisa mau buka itu saat membuka lakernya nggak bisa, akhirnya saya bawa ke bengkel. Aduh, kasihan banget itu. Udah semangat mau bongkar sudah terbongkar sih, dari mesin dilepas sudah terbongkar, udah terbawa gitu 1 unit alternator. Tapi saat membuka mau ganti laker atau bearing dari alternator yang bagian dalam itu tidak bisa membuka, saking kencengnya guys. Wes lek kenceng pokoknya susah, angel bener. Aku makanya langsung tak go yang ahli, yang alatnya lengkap. Sebenarnya kalau alatnya ada saya juga bisa, tapi karena ini sokan apa piye gitu. Tapi karena alatnya nggak ada, ya udah. Karena kita alat seadanya ya, maksudnya nggak begitu lengkap banget. Seperti itu ya. Dan alhamdulillah ya, itu masih bisa ngisi sampai angka 13,9 kadang. Jadi normalnya masih gitu katanya sih. Tapi emang bener sih. Tapi kalau aki memang udah pas baru kita on kan, dia cuman ada 11,5, mungkin bisa ngangkat starter, tapi itu pasti udah mendekati mau drop. Udah berapa kali ganti aki Mas ini mobil? Saya dari tahun 2019 itu beli second mobil ini, langsung ganti aki, rusak ya, ngedrop biasa, aki langsung ngedrop. Dan waktu itu aki yang dipakai di kendaraan ini dia adalah aki kering, GS juga sih namanya. Nah, aki kering, tapi kalau aki kering kita nggak bisa ngerawat ya, tanpa perawatan biasanya itu kalau aki kering. Tapi kalau aki basah kita bisa nambahin aki kalau misalkan kurang air aki, biasanya itu juga bisa ya, perawatannya emang top up aki aja sampai batas maksimalnya, jangan lebih dan juga jangan kurang, intinya gitu merawat aki. Nah, dari sistem pengisian itu pernah ya saya usaha untuk mengganti laker sendiri karena bunyi berdecit waktu itu, saat mesin dihidupkan. Dan alhamdulillah ya berhasil melepas alternator dari mesinnya, itu berhasil. Tapi waktu membongkar mengganti bearingnya tidak berhasil, dan akhirnya saya bawa ke bengkel, bayar lah. Nah, untuk aki tadi tuh saya sudah ganti 2 kali dari 2019 kepakai sampai 2021, berarti cuman ada 2 tahun ya? Nggak ada 2 tahun, karena yang 2019 nya itu saya ganti waktu itu saya kan dadak, jadi nggak kayak bebas memilih gitu loh. Saya beli aki, pengen cepet, pengen kepasang, ya akhirnya sedapatnya gitu loh. Mereknya GS juga, tapi kurang begitu performanya, kualitasnya ya, mungkin ya kualitasnya. Apa nggak tahu ya, apa saya waktu itu belum bisa merawat secara pemakaian saya yang kurang benar apa gimana. Tapi ya intinya cuman bertahan berapa bulan gitu loh, jadi nggak sampai 2 tahun. Tapi untuk aki yang ini masih 14 volt ya sekarang. Aki yang ini sudah sampai udah berapa bulan ya, dari 2021
Agustus ya, sampai 2021, 2022, 2023, 2024. Udah hampir 3 tahun. 2021, 2022, 2023, 2021, 2022 kan, 2023, 2024. Hampir 3 tahun loh. Yang ini, alhamdulillah ya, hampir 3 tahun ini. Dan ini pun 2024 udah hampir dilalui ya. Jadi waktu itu Oktober kalau nggak salah, Oktober ya, 2024 ini udah hampir 3 tahun. Alhamdulillah. Aki ya umur segitu ya bonus ya. Alhamdulillah, pokoknya dah bersyukur aja deh kalau Akinya yang memang bisa diajak kompromi ya, maksudnya. Oh iya, ini ada kenapa bisa awet gitu, karena saya juga mungkin apa itu memang kualitas Akinya atau cara menggunakan mobil saya ya. Karena waktu saya taruh di garasi rumah, mobil ini nggak pernah saya aktifkan ininya nih, nggak pernah saya aktifkan posisi gini, nggak pernah saya kunci begini. Jadi saya unlock seperti ini waktu ketika saya taruh di parkiran. Apa karena itu saya belum begitu mengerti ya, apa karena yang pertama dulu itu pernah saya ngebuka pintu terus nggak rapet. Nah itu di luar pengetahuan saya. Tapi intinya kalau yang sekarang saya nggak unlock, saya nggak lock dari power window ini, dari door lock ini, saya nggak lock seperti ini saat saya tinggal di saat mobil saya tinggal di parkiran. Jadi posisinya terbuka ini. Ya alhamdulillah ya. Oke, demikian sharing dari URL channel. Semoga bisa mendapatkan informasi. Hidup adalah perjalanan, maka kita harus menikmati prosesnya. Tak ada YouTuber gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.